Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Taji Prayoko akan melaporkan tentang peristiwa Rangas Dengklok. Peristiwa Rangas Dengklok bermula dari perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antar golongan tua dan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Akan tetapi golongan muda tidak mampu berbuat banyak karena pemimpin bangsa sedang pergi ke Danlak menemui Jenderal TRJ. Lantas bagaimana kronologi peristiwa Rangas Dengklok? Kronologi peristiwa Rangas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajimang Widioningrat kembali ke Indonesia dari Danlak sehingga kedatangan mereka disambut golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Golongan muda menjelaskan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu golongan muda, kemudian meminta Soekarno-Hatta segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan hasil permintaan golongan muda ditolak oleh Soekarno. Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada hari yang sama, pada malam hari, golongan muda kembali mengadakan rapat di Lembaga Berkronologi di Jalan Pangkasan Timur, Jakarta pada tanggal 15/1945 malam hari. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil rapat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno tetap menolak memproklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa rapat PPKI. 15 Agustus 1945 pada tengah malam hari, oleh karena penolakan Soekarno, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Barberti di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Dalam rapat, Johan Nur mengusulkan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Anggota pemuda menyetujui usulan Johan Nur. Tugas membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dilakukan oleh Singgih dan Latif Hendraningrat. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa para pemuda ke Rangas Dengklok. Rangas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta karena terletak 15 km dari tepi jalan raya Jakarta sampai Cirebon. Dengan kondisi seperti ini, Jepang tidak akan mudah mendeteksi keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan hasil, Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan di kediaman keluarga di Hajing Kiosong. 16 Agustus 1945 di Rangas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta didesak para pemuda untuk segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan hasilnya, Soekarno tidak ingin memproklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan PPKI. 16 Agustus 1945 di Jakarta, Wikana dan Ahmad Soebardjo melakukan pertemuan. Ahmad Soebardjo mengatakan proklamasi hanya akan dilaksanakan apabila Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat.
asa Soekarno dan Muhammadiyah kembali ke Jakarta. Pada 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Ahmad Subarjo ke Rangasjengek untuk menjemput Soekarno dan Muhammadiyah. Dan hasilnya golongan muda mengizinkan Soekarno dan Muhammadiyah kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, itu tentang kronologi dan peristiwa Rangasjengek. Di kamar ini saya melarang peran. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.